Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat dan yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammad SMK Negeri 1 Wonosari, Bapak Dr. Muhammad Profes, guru saya. Bukan Muhammad ya Pak ya? Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 1 Wonosari, wabil khusus pada Ibu Marfuah. Kamu pun nama? Oke. Guru pulau, guru saya. Saya itu dulu nggak nggak lulus seleksi dari sini, Mbak. Akhirnya ke Muhammadiyah klien. Dulu masih SMK Muhammadiyah 2 klien. Jurusannya unik, kesekretarisan. Jadi saya itu sekretaris. Saya bisa bikin surat, saya bisa ngetik, saya bisa arsip. Ya karena diajar oleh Pak Rohe sama Bu Marfuah gitu ya. Tapi dalam perjalanannya, ini cerita dulu ya, santai aja loh Bu. Iya. Tapi dalam perjalanan saya nggak istiqomah loh itu ya. Dunia SMK nggak tahu kemana gitu ya. Nggak kerja juga gitu ya. Dulu kan orientasi SMK itu kan kerja ya, lulus kerja. Tapi waktu itu saya nggak mengambil itu, nggak tahu seperti apa jalannya. Kemudian saya ngambil di IAIN dulu. Saya itu S1-nya unik juga, pendidikan bahasa Arab. Jadi saya pernah ngajar bahasa Arab. Entah kemana juga, entah kenapa juga gitu ya. Saya S2 3-nya itu teknologi pendidikan. Jadi akhirnya ke pendidikan. Jadi saya itu siksak gitu ya. merecel gitu ya Bu ya. Kalau Bapak itu kan istiqomah, apa itu akuntansi gitu kan, administrasi. Saya disclaimer juga, sebab itu kan ada beberapa guru agama ya. Saya itu lama ya berada dalam dunia apa ini Pak, kata Pak Rohis itu tausiah. Lama gak ngaji gitu ya, walaupun saya lulusan pesantren. Saya lama Bapak Ibu di pesantren. Setelah 3 tahun di pelayan itu saya 10 tahun lebih di kota kecil di Nurul Rumah. Jadi saya 13 tahun lebih di pesantren. Jadi saya sudah ya seperti itulah perjalanan saya gitu ya. Saya juga pernah jadi guru Bapak Ibu, guru sanawi, guru honorer gitu ya. Dulu gaji saya itu, bisyarah saya itu 150.000. Bapak Ibu pernah ada yang ngalami nggak ini? Berarti sama ya, sama. Kalau yang nggak mengalami berarti ya Bapak Ibu beruntung gitu ya, nggak mengalami masa-masa seperti itu. 2005, 2007 itu segitu itu di swasta. Itu di kota Jogja, di kota. Dan dengan bisyarah seperti itu pun saya sudah berani menikah waktu itu Bapak Ibu. Nekat gitu. Nah, sekarang sudah beda lagi gitu ya. Sekarang sudah zamannya berbeda. Saya kira kesejahteraan tentu sudah lebih baik, lebih terjamin, dan itu sesuatu yang perlu kita syukuri ya, perlu kita nikmati bersama-sama. Disclaimer yang kedua, saya tadi sudah sampaikan nggak biasa matur, apalagi
ngaji apalagi tausiah, tapi karena yang minta Pak Rohim ya gimana ini mau menolak itu ya, saya nggak bisa menolak itu ya perintah Pak Guru itu nggak bisa ditolak. Jadi Pak, tapi sebentar aja Pak ya nggak bisa lama-lama gitu. Pokoknya saya sowan Bapak Ibu semua, ini nanti kita terserah Bapak Ibu semua mau dianggap pengajian atau mau dianggap presentasi atau mau dianggap apa, bebas gitu ya. Saya jadi matur tentang satu atau mungkin 3 hal ya nanti ya. Ini mengingat apa namanya ya, untuk mengingatkan saya sendiri. Saya masih muda Bu, baru 44 tahun sekarang ya. Bapak Ibu yang lebih senior ada tentu ilmunya lebih menek gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru agama juga mau diingatkan saya kalau ada yang tidak pas gitu ya. Walaupun saya guru besar, tapi guru besarnya teknologi pendidikan Bapak Ibu. Jadi bukan guru besar pendidikan agama Islam. Kita mulai ya. Kita awali dulu dengan kita memperbarui ya, selalu memperbarui kesaksian kita, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca syahadat dan istighfar ya Bapak Ibu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Saya dulu diajarkan untuk selalu memperbarui kesaksian kita, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keislaman kita itu harus selalu kita update. Tidak hanya status saja yang diupdate. Keislaman kita itu harus selalu kita update. Walaupun dalam sholat kita selalu membaca syahadat. Walaupun dalam ibadah-ibadah lain juga ada yang membaca syahadat. Tetapi kita perlu gitu ya, selalu mengupdate syahadat pain kita, kesaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, ini satu poin ya, mengupdate keislaman kita. Nah, baru itu semangat gak? Pakai baju baru itu semangat gak? Nah, semangat. Untuk menyemangati keislaman kita, apa namanya ya, ibadah kita, keagamaan kita itu semangat. Layaknya kita ya, walaupun nggak bisa disetarakan dengan baju baru gitu ya, sepatu baru, mobil baru dan sebagainya, tapi paling tidak sesuatu yang baru itu memberikan semangat, memberikan motivasi. Selain itu juga istighfar. Nah, istighfar ini harus selalu kita ucapkan, harus kita apa namanya ya, rutinkan. Mengapa? Ya karena kita penuh kesadaran ya, dengan penuh kesadaran kita itu bukanlah makhluk yang sempurna. Ada yang makhluk sempurna? Bapak Ibu semua? Nggak ada. Nggak ada. Kita itu selalu, bahkan kata Nabi itu, manusia itu tempatnya apa? Kesalahan, dosa. Kita itu ya tempatnya dosa dan satu ya pada diri kita itu. Maka kita harus senantiasa istighfar. Saya ini belajar ya, saya belajar dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa selalu memperbarui keislamannya dan selalu beristighfar. Yang berikutnya saya sengaja tadi bacanya terpaksa, bukan terpaksa ya. Saya terpaksa menyiapkan materi. Saya mengambil satu buku, satu kitab karangannya Syekh Izzuddin bin Abdussalam yang berjudul Syajaratul Ma'arif Bapak Ibu ya. Ini bagian kecil dari buku itu. Bukunya berjudul Syajaratul Ma'arif. Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini adalah
Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Bukunya banyak sekali, Bapak Ibu bisa membaca nanti lebih jauh kalau berminat. Salah satu poin Syekh Izzuddin itu mengatakan manusia akan hidup bahagia ya ketika mengenal dan bertakwa kepada Allah, baik yang berkaitan dengan hati dan badan. Jadi kita akan benar-benar merasakan kebahagiaan kalau kita betul-betul mengenal dan bertakwa kepada Allah. Ya, baik yang berkaitan dengan hati kita, ya, mengenalnya itu dengan hati dan badan. Nah, mula-mula apa yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Saya bukan filosof, saya bukan sufi, saya bukan dukun ya. tapi kita percaya, tapi kita tahu bahwa diri kita itu memiliki hati, memiliki badan. Betul? Ya, hati dan badan. Jadi mula-mula kita harus memperbaiki hati kita, karena darinya ya, dari hati itu segala kebaikan dan dosa serta permusuhan itu bersumber. Kebaikan itu mulanya dari hati, keburukan dosa itu juga mulanya dari hati. Gak mungkin tangan ini digerakkan untuk melakukan kebaikan tanpa dimulai dari hati kita. Gak mungkin mulut kita menggunjing orang lain, teman lain tanpa digerakkan oleh hati kita. Jadi semuanya bermula dari hati. Hati Bapak Ibu, kira-kira kondisinya bagaimana siang ini? Baik-baik saja ya. Sekarang tanggal berapa ini? Pantas baik-baik saja karena besok tanggal muda gitu ya. Iya, sehari lagi kan. Nyicil seneng kan? Baik, berikutnya ternyata hati dan tubuh itu ada pembagiannya sendiri-sendiri. Kita mengenal taksonomi hati. Saya memberi judul taksonomi hati dan tubuh. Hati itu terbagi dua, ya. Ada hati yang baik dan ada hati yang rusak. Tubuh itu juga ada dua, tubuh yang baik dan tubuh yang rusak. Nah, hati yang baik itu terdiri dari dua, terbatas dan meluas. Hati yang baik yang terbatas itu artinya terbatas untuk dirinya sendiri. Hati yang baik yang terbatas artinya untuk dirinya sendiri itu contohnya ketika hati kita berupaya mengingat Allah, mengenal Allah, mensyukuri Allah. Bapak Ibu pernah merasakan kebesaran Allah, merasakan keagungan Allah, merasakan syukur atas nikmat Allah? Pernah merasa? Nah, berarti hati ibu itu pas baik. Pas baik itu ya gitu, ya kan? Alhamdulillah, baik mulut kan, tapi sebelumnya pasti di hatinya sudah merasa. Nah, itu namanya hati yang baik, yang terbatas pada diri kita sendiri. Kalau hati yang baik yang meluas kepada orang lain, itu contohnya adalah hati kita menginginkan untuk berbuat baik, berderma, menghormati orang lain. Ada keinginan yang muncul dari dalam hati kita, ingin
berbuat baik. Nah, ingin berbuat baik itu kepada orang lain. Walaupun berbuat baik juga bisa kepada diri sendiri. Tapi dalam hal ini berbuat baik yang implikasinya itu ke luar, meluas kepada orang lain. Ini hati yang baik. Kemudian hati yang rusak ini juga dibagi dua. Hati yang rusak terbatas kepada dirinya sendiri, dan hati yang rusak yang meluas, yang berimplikasi kepada orang lain. Kalau yang terbatas pada dirinya sendiri, itu macam-macam. Hati kita merasa sedih, merasa takut, merasa ragu. Pernah merasa ragu? Pernah merasa terancam, khawatir? Ya. Itu implikasinya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Padahal kita nggak boleh merasa khawatir gitu. Nggak boleh merasa ragu. Walaupun dalam tes tulis itu ada ragu-ragu. Tadi pagi saya tes psikologi itu ya, saya merasa khawatir loh. Menjadi pertanyaan gitu. Saya merasa khawatir, bla 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 bla. Nah, rasa-rasa yang seperti itu menunjukkan hati kita sedang dalam kondisi rusak. Ada juga hati yang rusak, yang implikasinya meluas, berdampak pada orang lain. Nah, contohnya ketika hati kita ingin bermusuhan, ketika hati kita ingin menganiaya orang lain, ketika hati kita ingin merendahkan orang lain, ketika hati kita ingin tidak menghormati orang lain, berarti hati kita itu sedang dalam kondisi rusak. Ada Bapak Ibu yang hari ini, siang ini kondisi hatinya ingin menganiaya orang lain? Kena pasal itu nanti ya. Kalau hati kita menginginkan itu, berarti warning itu, berarti hati kita sedang tidak baik-baik. Nah, oleh karena itu, ya manusia akan selalu ada ini gitu ya. Ya kadang-kala mungkin kita akan merasakan hati kita muncul ya, keinginan-keinginan yang tidak baik itu gitu ya. Wong manusia, bukan malaikat gitu ya. Ya manusiawi gitu ya. Tapi harus disadari bahwa itu berarti kondisi hati kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya itu agak gimana gitu yang ngomongkan kayak gini nih, nggak biasa ngomongan gini ya Bu. Saya belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, tubuh juga demikian, terbagi menjadi dua, tubuh yang baik dan tubuh yang rusak. Itu slide berikutnya. Tubuh yang baik itu juga terbagi dua, yang terbatas dan yang meluas. Tubuh yang baik yang implikasinya terbatas pada diri sendiri itu contohnya adalah ketika kita sujud, ketika kita rukuk, ya, itu implikasinya pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan sholat duha tadi, itu berarti tubuh yang baik yang terbatas pada individu, pada Bapak Ibu sendiri. Sujud, rukuk, dan seterusnya. Sedangkan tubuh yang baik yang berimplikasi meluas itu adalah contohnya memaafkan, ya, memaafkan, ya, menolong, ya, mungkin dengan tangan kita, ya, dengan usaha kita, dengan tenaga yang kita keluarkan, berderma,
Nah, itu berarti tubuh yang baik yang implikasinya itu Nah, ini yang terakhir itu adalah tubuh yang rusak. Ini juga sama. Ini menarik ini karangannya Syekh Izzuddin membagi hati dan tubuh. Tubuh yang rusak, yang terbatas, yang berdampak pada diri kita sendiri. Nah, meninggalkan ibadah, nggak sholat, nggak duha gitu ya. Nggak duha itu sunnah ya. Sunnah, tapi kalau dilakukan secara istiqomah ya bagus gitu ya. Itu dampaknya pada diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas atau beribadah gitu ya, maka dampaknya pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Ibu nggak sholat, waktunya sholat nggak sholat, maka dampaknya pada diri kita sendiri, nggak bisa dilimpahkan pada orang lain. Yang kedua, tubuh yang rusak yang berimplikasi pada orang lain, meluas, ya, meluas. Contohnya apa ini? Mengadu domba, membuat intrik gitu ya, mengadu domba. Kalau Bapak Ibu yang bolos gitu ya, sebagai guru bolos, saya juga bolos. Nah, bolos itu berdampak meluas itu ya. Tubuh yang itu menunjukkan, mengindikasikan bahwa tubuh kita itu sudah tidak baik saja. Karena melakukan aktivitas yang berdampak pada orang lain. Kalau membolos begini sih saya juga merugikan mahasiswa itu ya. Walaupun sekarang libur ya, saya libur ya, Bapak Ibu nggak bisa bolos kan? Nah, saya bisa. Kalau pelayanan online gitu ya. Nah, kampanye kalau guru yang lain ya kan, ke siswa, ke sekolah secara keseluruhan, atau berdusta, ini juga bisa merusak, ya, berimplikasi, berdampak pada orang lain. Nah ini menarik Bapak Ibu ya, pembagian hati dan tubuh ini yang menurut saya itu ini. Nah ini penting berikutnya ini ya. Bila hati telah baik ya, bila hati kita baik dengan makrifat dan iman, maka seluruh tubuh pun baik dengan berbuat taat dan patuh. Jadi kalau hati kita baik, implikasinya ke tubuh kita itu juga akan baik. Bila hati rusak oleh kebodohan, maka seluruh tubuh pun rusak. Saya Bapak Ibu biasanya kalau pas sakit gitu ya, di rumah sakit itu kan perawat atau dokternya selalu membesarkan hati ibu, hati Bapak Ibu, untuk yakin bahwa kita akan segera lekas sembuh. Yakin bahwa sakit itu ada obatnya. Hati yang disentuh, hati yang yang diperhatikan juga. Karena itu nanti akan berimplikasi kepada tubuh kita yang sakit menjadi sehat kembali. Jadi perbuatan tubuh kita itu dimulai dari hati. Kalau mulanya di hati yang baik, maka implikasinya ya aktivitas kita, perbuatan kita akan menjadi baik. Kalau hati kita rusak, berarti ya berimplikasi juga kepada perbuatan-perbuatan atau aktivitas keseharian kita yang tidak baik. Nah, poinnya adalah Bapak Ibu, kita perlu merenungkan, memperhatikan, merasakan kira-kira kondisi hati kita seperti apa. Sampai-sampai Syekh Abdul Hamid, ya ini waliullah gitu ya,
itu mengatakan tentang tirakat hati. Tirakat, baru kenal ya istilah tirakat ya. Tirakat hati sebagai tirakat yang paling baik. Ini Sofi ini ya. Tirakat hati. Tirakat itu apa ya? Riyadhah. Itu yang paling baik. Syekh Abdul Hamid mengatakan begini Bapak-Ibu ya. Kalau tidak kuat puasa sunnah, ya tidak usah puasa. Puasanya sunnah rakot nggak apa-apa Bapak-Ibu ya. Kalau tidak kuat sholat tahajud, ya tidak usah tahajud. Karena memang tahajud itu berat. Kalau tidak kuat senang sedekah, ya tidak usah sedekah, mau beli sidik gitu kan. Kalau tidak pintar baca Quran, ya tidak usah tirakat baca Quran. Nah, beliau mengatakan tirakat yang paling jos gitu ya, paling baik itu adalah memiliki hati yang baik atau hati yang bagus. Kalau Bapak Ibu bisa menjaga kondisi hati selalu baik, itu sudah merupakan tirakat yang luar biasa menurut Mbah Abdul Hamid. Dengan menjaga hati, kalau hati kita selalu terjaga, pasti badan kita akan selalu sehat. Temannya sakit, kita ibu itu biasanya teman saya stroke, teman saya ini hati kan khawatir, hati yang apa ya, dia khawatir tadi ada risau gitu ya. Itu nanti akan berimplikasi kepada badan kita. Jadi bagaimana menjaga hati kita dalam kondisi yang selalu baik. Apa artinya Bapak Ibu duduk siang hari ini gitu ya, pengajian, tapi dalam hatinya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apa artinya Bapak Ibu bersedekah, berderma, tapi hatinya tidak seperti itu. Jadi lagi-lagi kepada hati. Nah, ini pertama ya. Mari kita bersama-sama menjaga hati kita ya, memperbaiki hati kita. Nah, berikutnya poin yang kedua adalah menjadi guru, menjadi diri dan menjadi karyawan yang bersyukur ya. Syukur itu dilakukan dengan hati dan lidah serta segala perbuatan taat. Washkuruli wala takfurun ya. Maka dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini ya malu ala Dawuda syukur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur ya, ternyata bersyukur itu bisa dilakukan oleh masing-masing. Hati kita ya bisa bersyukur ya, tubuh kita juga bisa melakukan aktivitas sebagai manifestasi dari syukur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuran. Nah, mengapa ini menjadi penting? Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Karena sedikit dari manusia atau dari hamba-hamba Allah itu yang bisa mau berterima kasih. Jadi Bapak Ibu semua ya, kita nikmati, kita syukuri apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan hari ini harus selalu kita syukuri. Sebagai guru ya kita harus mensyukuri nikmat sebagai guru. Eling biyen honorer seperti saya tadi, saya itu ya bersyukur banget. Kok saya itu kok ya bisa jadi dosen gitu ya, wong dulu itu guru honorer swasta kan. Tapi ya disyukuri. Saya ingat dulu ketika menjadi guru itu ya, karena
pesantren ya. Ini saya jadi guru sanawi tapi di pesantren juga ya. Saya punya senior, saya punya ustadz saya yang begitu mencintai profesinya gitu ya. Sebagai guru, sebagai kepala. Berangkat pagi sebelum ya anak-anak datang gitu. Jadi itu istiqomah terus. Jam 6 pagi itu sudah di sekolah. Ya dekat sih karena pondoknya di sini, sekolahnya di sini. Tapi bukan itu maksud saya. Istiqomahnya itu. Ya waktu itu saya bisa mencontoh ya beberapa ya walaupun nyontohnya enggak 100% tapi saya wah luar biasa. Saya setiap pagi selalu sudah di sekolah. Itu mensyukuri, itu menikmati dan mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini. Saya ingat mungkin 3 tahun gitu saya melakukan itu pagi. Karena saya 3 tahun setelah itu jadi dosen gitu ya, jadi kita nggak gitu. Nah itu kalau dilakukan sesuatu itu pasti akan berimplikasi pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Tubuh yang baik karena melakukan sesuatu yang baik, yang diawali hati yang baik, itu akan berimplikasi juga ke hal-hal yang positif ya. Saya itu sering merenung gitu ya, walaupun merenungnya umur 44 tahun kan beda dengan merenungnya Bapak Ibu yang lebih senior ya. Ya kadang-kadang merenungnya itu apakah benar-benar atau tidak itu beda gitu. Ya perjalanan hidup itu kadang-kadang nggak sama, beda-beda. Dan tadi Pak Rohis sudah cerita, ya saya nggak baik-baik saja juga, nggak mulus-mulus juga itu ya Pak. Tetapi kalau itu dilakukan, ya, disyukuri, disyukuri, ya, pasti itu akan berimplikasi, akan berdampak pada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang istiqomah pagi gitu ya, datang, ya, pulang terus gitu ya di sekolah, itu pasti juga akan berdampak pada orang lain, pada siswanya tentunya, dan pada diri kita sendiri. Ini bentuk kesyukuran kita atas perbuatan taat ya. Taat itu ya taat kalau dalam konteks pendidikan di sekolah ya taat pada aturan gitu ya, pada tata tertib sekolah. Terakhir, poin yang terakhir. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar ini ya. Saya nggak tahu ya. Mendidik dan mengajar itu seperti menanam pohon kelapa. Entah Bapak Ibu menyadari atau tidak, kita setiap hari melaksanakan pembelajaran itu ada hal yang ingin diharapkan atau tidak? Ada harapan jauh ke depan? Harapan tinggi yang diharapkan? Ada. Apa harapan kita? Apa harapan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran setiap hari yang sudah kita lakukan bertahun-tahun ini? Apa Bu? Ingin apa? Ibu ini setiap datang ke SMK negeri ini ingin apa sih? Apa ingin menggugurkan kewajiban? Salah satu. Oke. Yang lain ada nggak harapan yang mulia yang tinggi? Apa harapannya? Biar naik pangkat? Biar sertifikasi? Nggak ingin? Ingin gitu ya.
Ada yang ingin jabatan, naik jabatan, aktif gitu ya. Atau ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua? Apa? Ibu mengajar anak-anak, siswa-siswa, itu harapannya siswanya apa? Ya, berhasil ya. Jadi kita melaksanakan pembelajaran setiap hari tentu ada niatan yang baik dalam hati kita, ada ketulusan hati kita. Ada nggak itu ya? Kita refleksikan bersama-sama ya. Kalau belum ada, maka kita harus menghadirkan bahwa kita itu setiap hari ke sekolah melaksanakan pendidikan, melaksanakan pembelajaran itu adalah dalam rangka mencerdaskan siswa-siswa kita. Iya nggak? Ada nggak itu? Iya nggak? Iya. Kita ingin siswa yang kita belajarkan itu sukses. Benar nggak? Benar. Harus ada itu. Harus kita kuatkan itu. Bahwa kita ingin siswa-siswa yang kita belajarkan itu nanti berhasil dalam belajar, dalam sekolah. Nah, akan tetapi sebaik-baik keinginan kita dalam hati kita, semulia-mulianya kita sebagai Bapak Ibu, saya kira punya pengalaman ini ya. Ternyata tidak juga ya. Tidak juga semua yang kita ajar semuanya sukses, semuanya berhasil dalam pandangan kita gitu ya. Dan kadang-kadang kita menunggu lama untuk mengetahui, atau bahkan kita sudah lupa atau sudah lupa. Saya itu walaupun baru berapa ya Pak? Saya dari dosen itu baru 15 tahun. Itu ternyata mahasiswa saya itu sudah ya jadi dosen, ya jadi dokter, ya prestasi ini itu gitu ya. Saya mendengar itu bagaimana? Wah, seneng ya? Seneng. Ternyata seneng. Ternyata menyenangkan hati kita. Saya kira sama dengan Bapak Ibu ya, ketika mendengar alumninya, siswa-siswa yang dulu diajar berhasil, itu juga merasa senang. Tetapi, ya tidak semua ternyata seperti itu. Sebagaimana ketika kita menanam pohon kelapa. Menanam pohon kelapa itu ketika hari ini kita tanam tentu tidak langsung menghasilkan kelapa kan? Ternyata butuh sekian tahun untuk bisa kita menikmati hasilnya. Ya enggak? Ternyata apa yang kita lakukan hari ini itu nanti variannya keberhasilan itu banyak sekali, macam-macam. Ya mungkin siswa kita ada yang jadi A, ada yang jadi B, ada yang jadi C, ada yang jadi, tapi semuanya pasti ada sisi ya keberhasilannya masing-masing, manfaatnya masing-masing. Bagaimana pohon kita menanam pohon kelapa, maksudnya ingin menikmati kelapanya, santannya mungkin kalau itu gitu ya. Santannya hanya sedikit, tapi nunggunya lama sekali. Tetapi di sisi lain kita juga bisa menikmati degannya, sepet ya, sepetnya mungkin, daunnya mungkin, batangnya mungkin. Jadi banyak, tidak hanya santan saja. Nah santan itu mungkin diilustrasikan sebagai hasil yang paling yang paling besar gitu ya. Tapi yang paling besar itu ternyata hanya sedikit santannya. Yang paling banyak daunnya mungkin itu kan, yang menjadi daun. Yang paling banyak mungkin sepetnya, santannya sedikit saja. Yang paling kuat mungkin ada yang batang. Nah ini merefleksikan kita sebagai seorang guru itu, ya kita harus tetap optimis gitu ya. Apa yang kita lakukan itu ya benar-benar nanti bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi
siswa yang berhasil. Nah, berhasil itu ya macam-macam. Ada yang jadi santan, ada yang jadi setek, ada yang jadi daunnya, ada yang jadi sodonya yang bisa kita gunakan untuk nyapu gitu kan. Ada yang jadi batangnya yang bisa kita gunakan untuk bangun. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, saya buatan sakit dangu-dangu. Itu 3 hal yang sakit kolaborasikan dengan Bapak Ibu sedaya. Pertama, bagaimana kita menjaga hati kita ya senantiasa dalam kebaikan. Jangan sampai kita larut dalam kondisi hati yang tidak baik. Kita harus mengupayakan kondisi hati kita itu dalam keadaan yang baik. Sekaligus diniati tirakat Bapak Ibu ya. Tirakat untuk mengkondisikan hati kita selalu dalam kondisi yang baik. Husnuzon, berbaik sangka, ya semua yang positif, semua yang baik. Jangan sampai kita larut ketika kondisi hati kita dalam kondisi yang tidak baik. Ingin memusuhi, ingin mengadu, ingin, itu jangan sampai terbesit lama gitu ya. Kalau terbesit lama itu nanti menjadi tindakan. Segera alihkan ke dalam kondisi hati yang positif. Kalau kondisi hati kita baik, insya Allah badan kita akan selalu baik, sehat. Dalam arti salah satunya tidak melakukan yang tidak baik. Sehat gitu ya, kalau hatinya sehat. Kemudian yang kedua poinnya adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita yang kita lakukan hari ini, apa yang menjadi profesi kita sebagai guru. Sebagai guru kita harus mensyukuri dengan baik. Saya juga belajar mensyukuri. Bagaimana mensyukuri kita? Bapak Ibu, mensyukuri sebagai guru itu ya, contoh sederhananya itu ya, naik pangkat itu ya diurus itu ya. Pengembangan profesi berkelanjutan itu ya benar-benar dikasih sertifikasi gitu. Senantiasa mengembangkan diri itu adalah bentuk cara bersyukur. Nah, saya sudah mentok Pak. Yang belum mentok ya belajar terus. Dari sisi kepangkatan sudah mentok, kita sudah nggak ada lagi di atas. Mau studi ya sudah nggak ada lagi. Bapak Ibu yang masih tampak muda-muda ya studi lanjut, itu bentuk kesyukuran kita terhadap profesi kita. Ya, melakukan pengembangan diri. Kalau Bapak Ibu enggan, dalam hati malas, bagaimana membangkitkan hati yang sehat ya, untuk ingin mengembangkan diri kita masing-masing. Itu bentuk syukur. Karena apa ya? Karena kita tahu perkembangan hari ini sudah begitu luar biasa. Kalau kita tidak selalu mengembangkan diri kita, ya kita nanti akan tertinggal terus. Berprestasi, ya itu. Guru yang berprestasi itu salah satu juga bentuk kesyukuran kita. Nah, monggo Bapak Ibu semua kita bersama-sama ya menghadirkan, membangkitkan hati kita untuk selalu dalam kondisi yang baik ya. Karena dengan itu kita juga sekaligus bersyukur gitu ya terhadap apa yang kita lakukan hari ini sebagai guru. Dan yang ketiga tadi poinnya adalah ya bahwa tujuan kita mengajar tentu ingin siswa-siswa yang kita ajar itu berhasil sukses. Tapi kesuksesan itu ternyata banyak ragamnya. Ya, kita tidak bisa menyamakan ya. Kita tidak bisa mengharapkan semua siswa-siswa kita itu berhasil dapat 10 semua misalnya itu ya. Dapat bekerja semua misalnya ya. Kadang-kadang ya malah ada yang sulit itu ya. Kadang-kadang harus
menunggu gitu kan, kadang-kadang harus ini itu ya seperti itu faktanya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian tetap memberikan semangat kepada kita untuk selalu bagaimana melaksanakan pekerjaan kita sebagai pendidik ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir, apa yang saya sampaikan itu sekaligus juga mengingatkan saya, dan mohon maaf saya tidak menggurui Bapak Ibu semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Allah lah yang paling tahu terhadap semua masalah yang kita hadapi, yang kita yang kita hadapi sehari-hari. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.